Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kalian Cong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Redmi Note 14 4G. Yang ini yang versi 4G ya. Dan seperti biasanya kita belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli yaitu Redmi Note 14 4G ya. Yang ini yang 4G ya. Di sini sudah tertulis support NFC, ada logo Mi-nya juga, dan di sini kameranya 108 megapiksel AI kamera, masih baterai 5500 mAh. Lebih gede dari yang 5G ya. Oke. Dan di sini bagian kirinya ada HyperOS-nya, mantap. Dan di sini selling point-nya ada 6. Yang saya ambil ini yang varian RAM 8GB, internal 128GB ya. Warna midnight black. Oke, kita buka. Dan di bagian dalamnya seperti ini ada ya kartu sambutan dari Xiaomi, dan di sini ada box kecil yang isinya ada SIM tray ejector, ada panduan singkat kartu garansi. Di sini ada silikon case, warnanya hitam, standar dan bergaris-garis kayak gini ya. Oke, standar Xiaomi kayak gini. Dan di sini ada smartphone-nya, kita taruh dulu. Dan di sini ada partisi. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C dong. Ada kepala charger yang sudah 33 watt. Oke. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Redmi Note 14 4G ya. Kita ke smartphone-nya. Ini ada selling point-nya. Wih, suaranya sudah ada screen protector-nya ya. Oke. Dan stiker emailnya kita copot. Ngedov ya. Ternyata ngedov dia. Ngedov, dan di sini glossy ala-ala iPhone kemarin ya. Kalau di sini yang ngedov, di sini glossy. Kalau di sini glossy, di sini ngedov. Oke. Sambil lalu kita nyalakan dan kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Dan sambil lalu kita bahas bagian sisi-sisinya ya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada mikrofon, IR blaster, dan juga di sini ada speaker ya. Speaker mantap. Ada jack audio 3,5 mm, mantap. Dan di sisi kirinya di sini polos ya, kosong, nggak ada apa-apa. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada slot SIM card-nya, dan ada mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Kita cek SIM tray-nya. Dan untuk slot SIM card-nya dia dual SIM, tapi hybrid ya. Dia dual SIM card atau satu SD card dan satu SIM card. Oke. Dan di sini juga ada pengamannya, karet pengamannya. Jadi aman kalau kena cipratan air. Dan sekarang kita nyalakan. Kadang lama guys, sudah 10 detik, 20 detik, 30 detik guys, 40 detik guys, 50 detik guys, ayolah 1 menit guys. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 128GB, dia kemakan 23,9GB. Lumayan sih, hampir 24GB ya, anggaplah 24GB. Lumayan banyak sih. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat dari desainnya ini sebenarnya cakep sih, walaupun standar. Banyak yang model-model kayak gini ya, modelnya itu banyak mirip kayak gini, 3 kamera. Cuma ini desainnya agak beda karena di sini ngedrop dan di sini glossy ya, gitu. Ada tulisan Redmi. Ini sebenarnya iPhone yang kemarin kayak gini ya. Dan sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini ada 2 varian ya. Ada yang RAM 8GB internal 128GB yang dijual dengan harga 2.399.000, atau yang RAM 8GB internal 256GB yang dijual dengan harga 2.599.000. Ini yang saya ambil ini yang varian internal 128GB, tapi saya dapatin cuma 1.900.000-an ya. Nggak nyampe 2 juta. Oke, dan sekarang kita bahas bagian varian warnanya. Ini warnanya sebenarnya ada 3 varian warna ya. Ada midnight black, mist purple, dan light green. Yang saya ambil ini yang warna hitam. Sebenarnya warna hitamnya biasa-biasa aja, malah lebih keren yang purple dan green kayaknya. Ya, tapi kan selera orang beda-beda. Yang cari aman ya ambil yang gini aja, standar warnanya. Enggak terlalu norak gitu. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini masih menggunakan plastik, frame-nya juga menggunakan plastik, dan dia juga memiliki IP54 yang tahan percikan air dan juga debu ya. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar AMOLED, ukurannya itu 6,67 inch. Resolusinya sudah Full HD+, yaitu 1080 x 2400 pixel. Untuk rasionya 20:9, refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz. Untuk kecerahannya sudah 1800 nit. Di bawah terik matahari, kayaknya itu keteteran ya di bawah terik matahari kalau kita lihat langsung. Padahal ini enggak terang-terang banget, agak ada mendungnya gitu ya. Dan untuk proteksinya dia ada Corning Gorilla Glass 5 dan juga memiliki always on display. Dan untuk keamanannya dia ada 2 keamanan, yaitu in display fingerprint yang sudah optical dan face unlock. Dan sekarang kita coba face unlocknya. Oke, cepat ya. Mantap. Kita coba fingerprintnya. Oke.
Oh ya, dia ada ketuk 2 kali untuk menyalakan, tapi kalau matikan seperti biasa Xiaomi itu nggak ada. Kalau versi Poco itu ada, ini nggak bisa matikan ya. Jadi kita harus ambil widget lock screen kayak gini baru dia bisa dimatikan. Kalau untuk nyalakan ketuk 2 kali bisa. Kalau ada yang tanya, bang di setting bang, kita cari. Ada yang cuma ketuk 2 kali untuk membangunkan ya, nggak bisa mematikan. Dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Androidnya sudah menggunakan Android 14 yang katanya bisa nanti dapat upgrade ya sampai beberapa 4 kali. Dan untuk interface-nya dia menggunakan HyperOS. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Di prosesornya menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G99 Ultra yang sudah 6 nanometer, didukung dengan RAM 8GB bisa ditambah 4GB dan internal 128GB. UFS 2.2 yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya lumayan mendapatkan 430 ribuan ya, standarnya Helio G99 dan Helio G100 memang kayak gini sih. Dan untuk sensor-sensornya kalau kita lihat di sensor box lumayan lengkap, gyroscope-nya juga ada. Dan untuk lain-lainnya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3, NFC ada, infrared blaster ada, speaker sudah stereo di bagian bawah dan di bagian atas ini. Dan kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5500 mAh yang didukung dengan charger 33 watt. Yang diklaim katanya 55% itu dalam waktu 44 menit. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 6%. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 33 watt, yang diklaim 55% dalam waktu 44 menit. Ya 10 menit dia bertambah 11%. 20 menit bertambah 30% dan 30 menit bertambah 42%. Ini lumayan sih, hampir 50% dalam waktu 30 menit ya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera, yang mana kamera utamanya dia bersolusi 108 megapiksel aperture f1.7 wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 makro dan 2 megapiksel aperture f2.4 depth sensor. Ya sayang banget kalau nggak ada ultra wide-nya ya. Dan di kamera depannya dia bersolusi 20 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan sekarang kita lihat di setting-setting kameranya. Di sini ada mode foto. Kalau kita klik di bagian atas, di sini ada beberapa pengaturannya: flash, reflect ratio, AI, pemutaran dinamis, ada makro, timer, ketuk sambil dan tali dan juga beruntung dengan timer. Dan kalau kita buat ngezoom, dia bisa sampai, kalau fotonya bisa sampai 20 kali ya. Standarnya Xiaomi sekarang sudah beda sih, bisa ngezoom sampai 20 kali dan masih tajam. Dan di sini ada mode video, yang mana videonya ini bisa ngerekam sampai 60 fps, tapi cuma di 1080p ya, nggak bisa 4K atau gimana. Untuk mode videonya di sini ada makro juga, dan di sini ada kelebihannya lagi yaitu teleprompter yang kayak kemarin kalau kita misalnya rekam dia akan jalan, kalau kurang cepat bisa dipercepat ya. Nah, ini akan cepat kayak gini, kalau kurang besar bisa dibesarin kayak gini. Wah, cakep. Ini keren sih, fitur ini sangat membantu buat konten kreator ya. Dan di sini ada mode dokumen, mode pro. Yang mode pro nya ini shutter speednya bisa sampai 30 detik ya. Dan di sini ada mode potret, mode malam hari, dan di sini lainnya 108 megapiksel, panorama, gerak lambat, dual video, selang waktu dan pencahayaan panjang. Gerak panjang, kita coba gerak lambatnya. Ada gerak lambatnya juga. Gerak lambatnya ternyata mentok di 120 fps, cuma mentok gitu aja. Dan di sini ada perekaman dual video. Wih, keren sih, ada dual video. Kita bisa pindah-pindah. Kemarin di Note 14 Pro 5G belum ada dual videonya sih. Ini keren sih, ada dual video. Wih, cakep. Bisa pindah-pindah kayak gini juga. Oke, mantap. Dan untuk rekaman video dan sebelumnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi Note 14 4G ya. Kita coba fokusnya ya. Oh, lambat ternyata guys. Siap. Lambat ya, lambat banget sih. Kita sentuh. Oke, kita coba buat zoom dia sampai berapa. Kalau video 6 kali standar ya, dan kita balikin. Oke, dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya, kita coba buat lari, lihat kestabilannya bagaimana. Teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kestabilannya kamera belakangnya, stabil dan juga warnanya ya. Dan ini dia rekaman 60 fps nya dari Redmi Note 14 4G ya. Sayang banget yang gak ada stabilisasinya, dan zoomnya tetap bisa sampai 6 kali. Warnanya lumayan sih.
Ya kayak gini goyangnya kalau kita menggunakan 60 fps ya. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Redmi Note 14 4G. Ya kayak overexpose gitu di layar sih, tapi entah hasilnya nanti, karena di layar itu dia overexpose banget sih. Muka kita itu sampai ini, wajah saya itu agak putih bukan hitam sih. Terang banget sih ya. Kalau awan sih memang banyak sih di lab itu, lumayan banyak. Kita coba stabilisasinya kamera depannya dan mentok di 1080p 30 fps, nggak bisa 60 fps ya. Dan ini dia perekaman kamera makronya. Wis, makronya guys tuh, keren. Wih, debunya kelihatan semua guys. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi Note 14 4G ya. Kalau kita lihat di layar ini gerimis guys, terang banget sih. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya. Kalau malam-malam kayak gini ya, cakep sih. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Ini kena air atau gimana ini memang, tapi terang loh. Minim noise juga ya, bukan minim noise sih, noise nya ada, tapi karena dia terang nggak masalah sih sebenarnya. Terang banget sih, kayak tadi siang. Nggak masuk akal sih terangnya di kamera depan ini tadi siang, jadi malah juga gitu, tapi oke lah. Kalau HP itu nggak ada OIS-nya guys, kalau kita coba pakai foto itu dia akan goyang-goyang kayak gini. Misalkan kita zoom, dia bisa sampai 20 kali. Nah tuh, dia akan getar-getar. Beda dengan yang menggunakan OIS. Dan untuk hasil fotonya kalau siang sih, ini sayangnya langit itu enggak warna biru ya, lebih banyak awannya, jadi putih kayak gini. Tapi untuk warnanya kayaknya kok agak kayak HP jadul ya. Tapi dia ada 0,8 ya kalau kamera depannya, jadi agak lumayan lebar ya. Dan untuk mode baterainya di kamera depan ini kadang yang nggak rapi-rapi banget, bahkan ketika kelihatan kalau dia nggak rapi ya. Dan kalau kita buat foto daun-daun ini lumayan natural sih, walaupun nggak natural banget. Tapi kalau kamera matte-nya lebih kuning daripada kamera makro ya. Dan untuk zoomnya Xiaomi sudah ngasih standar 20 kali ya, dan masih lumayan tajam. Dan kalau kita gunakan malam-malam, ya ini terang sih, ya standar sih. Mode portretnya juga oke kalau malam-malam. Baik kamera depannya, kamera belakangnya ini sama-sama oke sih. Bahkan kalau kita gunakan mode malam, ini terang banget malah kamera depannya ini, kayak pucat gitu. Ya sebenarnya mode autonya sudah terang banget sih. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Redmi Note 14 4G. Bagaimana teman-teman? Untuk perekaman video dan hasil fotonya menurut saya sih standar ya. Cuman ini perekamannya itu kayak overexpose gitu ya. Standar sih menurut saya. Dan kalau kita bahas bagian kelebihannya, yang pertama dia sudah menggunakan layar AMOLED, sudah in-display fingerprint, zoom bisa sampai 20 kali, dan masih tajam loh. Ada teleprompter buat konten kreator, ini penting banget sih. NFC ada, infrared blaster ada, speaker sudah stereo, layar sudah 120 Hz, baterai sudah gede 5500 mAh, charger sudah 33 watt. EIS ada kamera depan dan kamera belakangnya ya. Dan bisa ngerekam sampai 60 fps. Tapi kalau 60 fps saran saya pakai tripod aja karena dia goyang. Atau kalau teman-teman punya gimbal mungkin kalau nggak pakai itu ya goyang sih. EIS-nya nggak berjalan di sini. Dan mungkin itu aja sih kelebihannya. Tapi kalau kita bahas bagian kekurangannya, ini kalau menurut saya sih kekurangannya cuma satu doang sih. Dia nggak ada ultrawide-nya. Sebenarnya upgrade daripada tahun sebelumnya. Cuma kalau kita ngaca brand-brand sebelah sudah ngasih Helio G100 atau Dimensity yang lebih terbaru atau Snapdragon berapa. Ini menurut saya sih ya kekurangan sih. Entah menurut teman-teman ini kekurangan atau tidak, silahkan komen di kolom komentar ya. Di samping dia nggak 5G, masih hybrid dan Helio G99 nggak apa-apa. Dan mungkin itu aja sih kekurangan dan kelebihan dari Redmi Note 14 4G. Apakah ini recommended? Menurut saya sih recommended. Tapi kalau teman-teman punya Redmi Note 13, menurut saya sih mending Redmi Note 13. Atau kalau stoknya Redmi Note 13 masih ada, saya saranin beli yang Redmi Note 13 4G aja sih. Kenapa? Dia ada ultrawide-nya loh. Iya. Kalau saya sih ultrawide itu butuh banget sih. Kalau baterai naik 500 mAh ya menurut saya sih kurang ngaruh juga. 5000 mAh sudah cukup sih menurut saya sih. Ya itu saya. Kalau saya sih butuh ultrawide-nya. Kalau teman-teman nggak butuh ultrawide, ini recommended sih. Oke, mungkin segini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.